Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku Gen Z yang Allah rahmati. Coba kalian buka TikTok atau Instagram kalian. Dalam hitungan detik kalian bisa melihat konten Ustadz sedang berceramah, lalu bergulir ke video pendeta, lalu ke perayaan Nyepi, atau teman kalian yang sedang merayakan Imlek. Dunia digital adalah miniatur Indonesia yang sangat beragam. Tapi di balik kemudahan ini, algoritma media sosial menjebak kita dalam ruang gema yang hanya mendengar suara yang sama. Dan mulai percaya bahwa di luar kelompok kita, semua orang adalah salah. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana menjadi muslim yang baik sekaligus warga negara yang baik di Indonesia yang sangat plural ini. Toleransi aktif bukan sekedar pasif. Selama ini kita salah paham tentang toleransi. Diartikan sekedar membiarkan orang lain berbeda. Toleransi aktif dan tidak cukup. Islam mengajarkan toleransi aktif yang bergerak, berdialog, serta kerjasama untuk membangun proyek yang sama. Lihat Piagam Madinah. Rasulullah tidak hanya membiarkan Yahudi dan berbagai suku ada, tapi membangun perjanjian dan kerjasama yang jelas dan saling melindungi. Mempertahankan kota. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Lita'arufi yang artinya saling mengenal, bukan sekedar hanya tahu nama, tapi budaya, pemikiran, tradisi, lalu menemukan titik temu bekerja sama dalam kebaikan. Toleransi aktif berarti duduk bersama teman beda agama, pondok bakti sosial, gotong royong yang di situ tanpa mengorbankan prinsip agama. Kita tetap muslim, tapi tetap dengan keyakinannya, tapi bisa bekerja sama dalam hal yang disepakati. Memahami maqasid syariah dan konsep darurat. Dalam beragama, kita perlu paham tentang prioritas. Ulama merumuskan maqasid syariah dengan tujuan utama yaitu syariat, menjaga agama, jiwa, akal, serta keturunan dan harta. Dalam konteks berbangsa, menjaga keutuhan NKRI, keamanan perdamaian, termasuk menjaga jiwa dan harta. Nabi ketika hijrah ke Madinah tidak serta-merta menerapkan semua hukum kaku. Beliau bertahap memahami kondisi majemuk. Beliau izinkan Yahudi berpegang pada kitab mereka selama tak ganggu dengan kestabilitas. Pentingnya konsep darurat. Dalam kondisi tertentu, hal dilarang bisa diperbolehkan demi kemaslahatan yang sangat besar. Kita mungkin beda pendapat soal ucapannya Selamat Natal, tapi kita sepakat bahwa membiarkan tetangga non-muslim merayakan hari raya dengan aman adalah bagian menjaga dari kerukunan. Kerukunan merupakan prioritas, karena tanpa kita tak bisa hidup tenang, beribadah khusyuk, serta membangun peradaban. Melawan polarisasi menjadi jembatan. Lihat media sosial kita, begitu mudah isu sara dihembuskan untuk memecah. Satu video pendek bisa membuat kelompok marah pada kelompok lain. Disinilah kita, Gen Z, punya peran yang sangat strategis. Bisa memilih jadi bagian masalah atau solusi. Kita bisa jadi jembatan saat isu sensitif. Jangan sebarkan kebencian. Jangan bagikan konten provokatif tanpa klarifikasi. Jadilah penenang, pelurus, pengajak untuk berdialog. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah juru damai dengan dikenal sebutan Al-Amin. Dipercaya selesai sengketa, mencari solusi adil untuk semua. Menjadi jembatan berarti berani berkata, tunggu, jangan buru-buru marah, atau ayo dengan penjelasan sumber terpercaya. Atau yang sulit, mengakui bahwa saudara berbeda pendapat mungkin punya niat baik. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8. Janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorongmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa. Bahkan kepada yang kita benci diperintahkan untuk adil, apalagi kepada saudara sebangsa dan berbeda keyakinan. Sahabatku, Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Banyak kamar dekorasi berbeda, tapi satu atap, yaitu Pancasila dan NKRI. Menjadi muslim baik tidak harus memusuhi yang berbeda. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Mari bangun toleransi aktif, jadikan perbedaan kekuatan, bukan alasan untuk bermusuhan. Jadi
generasi peranjut, bukan probek, pemersatu, bukan pemecah. Karena kita tak ingin di akhirat ditanya, mengapa diam saat saudara sesama manusia dihina hanya karena agamanya. Mari doakan negeri ini. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah Indonesia, lindungilah persatuannya, jadikan kami pembawa kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.